Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Suci, dia Kepala Sekolah SMA 1 Barat di Rumah Diskusi. Selamat siang. Selamat siang. Sehat Mas Agus? Sehat Mas, selalu. Alhamdulillah. Pemirsa Lalu dan sahabat Siber, dari Magetan tadi. Jalan. Akhirnya nyampe di pinggiran. Tapi jangan khawatir, walaupun pinggiran, saya sudah mereview beberapa kegiatan dan apa saja yang ada di SMA 1 Barat. Insya Allah. Mas Suci, belum ada 1 tahun dengan di sini. Boleh dong diceritakan kegiatannya apa? Dan kemarin kan saya tahu anak-anak di sini luar biasa dalam literasi. Apa yang mendorong Mas Suci sampai getol dan bahkan punya grup tadi nguli ngobrol literasi? Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Labu TV, sebenarnya biasa yang saya lakukan bersama Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Saya datang per 2 Desember 2022. Begitu sampai saya melihat tulisan di dinding, visi berbunyi unggul dalam prestasi, terampil dan berbudi pekerti luhur. Ya sudah, dari visi itu menjadi pijakan saya untuk amanah yang saya lakukan, harus saya lakukan berbagai program kegiatan ke depan. Ya alhamdulillah, dari visi itu ada beberapa poin yang memang kami, nanti nggak sombong ya saya sampaikan ya. Haruslah. Kalau nggak disampaikan nggak tahu masyarakat. Saya takut nanti subjektif begitu. Tapi insya Allah yang saya sampaikan tidak subjektif, tapi penilaian. Artinya kegiatan yang kita ikuti pun karena ada nilai dan itu terbukti tercapai. Kami ingin jadikan SMA Barat, bukan Barat ya Mas ya? Barat. Sering teman-teman saya katakan bukan Barat tapi Barat. Kita sekolah pinggiran, tapi kita berharap tidak mau dipinggirkan dari si prestasi. Jadi lembaga ini didirikan tahun 91, secara fisik tadi setelah kita keliling ya Mas Agus ya masih lama. Artinya apa? Meskipun kondisi lama tapi tidak menurunkan hasrat motivasi anak-anak belajar dan Bapak Ibu melayani. Jadi konsep bahwa kami memang kan pelayan anak-anak, customernya adalah anak dan orang tua. Maka dari visi itulah kami ingin anak-anak potensinya terkembangkan, terwadahi, sehingga bisa meraih prestasi. Alhamdulillah Mas Agus, pemirsa Labu TV, sekolah ini ada punya program unggulan double track DT gitu. Dan tidak banyak sekolah-sekolah yang bertahan, terbukti ada lembaga yang memang sekarang pun tidak menjadi peserta. Tapi alhamdulillah kami justru ada development, pengembangan. Jadi kami mendapatkan apresiasi yang namanya IDS, International Digital Skill. Itu hanya 50 sekolah Mas Agus di provinsi. Jadi itu khusus ke sekolah-sekolah yang DT-nya baik, kemudian ada assessment, kita terima dalam program IDS, kerjasama antara ITS, Institut Teknologi Surabaya, dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang khusus membangun dunia digital. Bagaimana double track punya program, produk itu dipasarkan. Jadi misalnya di media sosial online, misalnya Instagram, kemudian di semacam Shopee, dan media-media sosial yang lain. Itu untuk yang program double track. Kita tahu ya, SMA 1 Barat itu 91 ya Mas? 91 Mas Agus, bangunannya Mas Agus ya, fisik Mas Agus. Itu bangunannya. Ya.
sedikit poles-polesan dong nanti ini. Iya, minta doa restunya. Karena jujur sekarang kan kita mau mengandalkan komite kan juga sekarang Berat tahu juga sendiri juga ya ya Mas Agus ya. Tapi kami tidak mau putus asa, kita sampaikan program-program sekolah dengan keberhasilannya karena itulah yang bisa kami lakukan ke orang tua. Bagaimana anak-anak punya kompetensi, tidak sekedar pengetahuan, ya. Pinter tapi tidak berkarakter kan juga tidak ada artinya Mas Agus. Itulah maka tadi Mas Agus mengatakan apa yang dilakukan, kan gitu ya Mas Agus. Kami setiap pagi mulai tahun ajaran 2023-24 10 sampai 15 menit melaksanakan literasi mengaji. Literasi mengaji. Mulai jam pembelajaran pertama jam 7 hingga 7.15. Jadi Bapak Ibu masuk di kelas, kita pandu dari sentral dan setiap hari diinformasikan lewat HP. Nanti surat ini, pembacanya, qiraahnya ini dan seterusnya. Alhamdulillah memberi bekal rohani. Kan anak-anak juga ya. Ya, spiritualnya. Total siswa di sini 920 persis Mas Agus. 900. Iya, 20. Tidak ada kendala di saat PPDB kemarin? Alhamdulillah, justru kalau di sekolah lain mengalami kebingungan, kami menambah satu ruang. Malah satu rombel, mohon maaf, satu rombel. Satu ruang belajar. Ya, jadi kalau sebelumnya itu 988, 9 kelas 10, 8 kelas 11, 8 kelas 12, sekarang 998. Iya. Jadi 9 kelas 10, 9 kelas 11 dan 8 kelas 12. Insya Allah doa restunya Mas Agus, pemirsa Lawu TV, kami dengan capaian prestasi, insya Allah animo masyarakat masih banyak. Insya Allah nanti akan menjadi 9 paralel. Rata-rata seputaran sini atau dari luar kota? Ya, alhamdulillah daerah, karena Pak Barat itu kan merupakan daerah arsiran ya Mas Agus ya. Jadi meskipun dia masuk kategori sekolahnya di wilayah Madiun, Ngawi, tapi justru berbondong-bondong ke Barat. Iya. Kemarin juga ada duta baca itu. Gimana ceritanya itu? Itu alhamdulillah Mas Agus. Jadi tadi kan saya bilang double track. Sekarang karena ya rapat pendidikan Mas Agus aslinya. Jadi rapat pendidikan itu kan menggambarkan profil tentang lembaga satuan pendidikan. Kebetulan kami ada sedikit penurunan capaian itu di literasi Mas Agus. Makanya itu menjadi program capaian di rencana kerja tahunan dan program saya sebagai kepala sekolah. Literasi menjadi bagian capaian yang harus kita benahi. Mungkin 6 tahun lalu SMA Barat gak seperti ini Pak? Saya sering lewat sini. Mohon maaf, saya tidak mau bilang nanti dikira menyombongkan diri. Tapi sekali lagi saya berhak untuk menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini sebagai pertanggungjawaban moral Mas Agus. Ya. Jadi kami mendapat amanah ya Bapak Ibu guru Gula Wentah dan amanah orang tua memang Barat menjadi pilihan. Karena itu ya harus kita buktikan. Literasi, alhamdulillah. Ini Mas Agus. Ya. Nah, ini karya anak saya, Cina Padilla. Dia bersama teman-temannya nulis dan juara 1. Dan yang kedua apa yang membanggakan? Dia menjadi duta baca. Duta baca. Tahun 2023. Dari SMA Barat. Nah, ini SMA Barat padahal. Orang bilang SMA pinggiran ya. Mohon. Gersang, panas. Tidak taunya belum 1 tahun Pak Suci di sini udah luar biasa. Kalau dilihat dari depan sepi, tapi kalau masuk ternyata siswanya luar biasa. Iya, alhamdulillah. Jadi lingkungan yang luas ini juga memberikan ruang untuk anak-anak belajar sesuai dengan P5 Mas Agus. P5 itu. Iya. Jadi alhamdulillah kalau menyandar di Persau di gazebo ada anak-anak duduk. Itu belajar, bukan jam kosong Mas. Belajar itu. Ada yang di bawah di taman, ya itu sedikit kami menyulap pohonnya, enggak pakai Mas Agus, semacam
pokoknya kayak enggak bisa dipakai itu loh maksudnya itu. Kita sulap. Kita kasih tempat duduk. Ada mejanya. Anak-anak loh, saya tanya, apa? Mengerjakan tugas, Pak. Nah. Dan saya sering lihat loh prestasi olahraga juga. Aktifnya guru-guru olahraga di sini, sering dikor di mana-mana aktif ini ya. Alhamdulillah. Jadi pendahulu saya itu kan sudah bisa mewujudkan yang namanya GWS. Geraha Widya Smart. Geraha Widya Smart. Smart itu satu Mas Agus. Jadi orang bilang Smart SMA Barat, boleh lah. Boleh ya. Tapi kami memang ingin ke sana, Mas Agus tadi bilang di pinggiran tapi tidak mau dipinggirkan, mudah-mudahan. Jadi itu bukan smart itu gini. Tapi tidak boleh loh gini. Aku tahu Pak Suci rumahnya ujung sana, ujung selatan Magetan. Iya. Dan ditaruh di ujung utara Magetan ini. Iya, itulah pengabdian Mas Agus. Pengabdian, Mas. Pengabdian. Jadi insya tidak menjadi soal. Masih di Magetan. Artinya apa? Saya sebagai warga Magetan kan harus menunjukkan, berkontribusi sesuai dengan kemampuan saya untuk memajukan dunia pendidikan. Teman-teman, meskipun saya dari SMK kemudian ke SMA. Iya, ini kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman loh. Pak Suci kok naik SMA sih? Nah, kebetulan saya kan datang itu waktu sertijab. Ya, itulah. Itu apa yang ini memang urusannya pimpinan ya. Enggak tahu ya itu. Enggak tahu ya, kita enggak tahu ya. Enggak tahu itu. Pak Suci dapat amanah dan dilaksanakan sampai sekarang. Amin. Terus guru-guru bagaimana selama jenengan di sini? Alhamdulillah. Cerita sedikit sebelum saya memulai tugas baru. Begitu pulang dari hari Jumat 2 Desember dari Gerahadi itu kan saya pelantikan. Saya sering ditanya teman-teman, di mana, termasuk Pak Eko MKKS SMA Melo. Belum tahu Pak Eko. Mosok loh, memang belum tahu gimana mau jawab apa kan gitu ya. Tahu-tahu itu malam, Waka Humas ini Pak Sujianto yang dulu ketemu saya di Gedung Korpi ketika pelatihan koperasi. Oh Pak Marion, betul Pak. Apa Pak? Bapak kami gitu. Bapak kami. Oh, lebih tahu dulu gitu loh. Jadi artinya yang disampaikan saat itu ingin saya segera memulai. Dan iya Mas Agus, karena Bu Kofifa juga ngendikan waktu itu wanti-wanti setelah dapat SK langsung memulai. Dan alhamdulillah saya ya memulai tanggal 5 itu. Belum ada satu dengan teman-teman ya toh gayung bersambut. Ya, yang penting kita kan komunikasi sama Mas Agus dengan Bapak Ibu dan anak-anak. Saya sering dengan anak-anak dapat curhatan, kami sampaikan di forum koordinasi evaluasi. Karena memang itu pintu sebuah organisasi akan berjalan dengan baik. Karakter anak-anak didik sini Pak? Selama kita memang mau terbuka, insya Allah no problem. Ya. Termasuk Bapak Ibu pun ya prinsip komunikasi. Menambahi Mas Agus tadi, Mas Agus ngendikan saya dari orang SMK ya Mas Agus ya. Nah ini kan gaya SMK sama SMA itu banyak bedanya. Terus pengondisian, mohon maaf, penyesuaian. Apakah ada kendala selama ini? Ya, saya pikir sama-sama dunia pendidikan Mas Agus. Ya, mungkin kalau kegiatan sih banyak SMK Mas Agus. Banyak SMK. Kurikulumnya kan kalau SMA cuma satu Mas Agus. Kalau di SMK kita punya 6 program keahlian ya 6 kurikulum Mas Agus. Nggak bisa nggak SMK dibawa ke sini? Hal-hal seperti ya, itu. Kalau saya mau bilang gitu nanti saya disalahkan banyak orang nanti. Gaya SMK digone SMA gitu ya. Cuman kan semua itu kan bisa ditempatkan, bukan disesuaikan ya Mas ya. Ditempatkan. Jadi saya pun juga berusaha menempatkan, bukan menyesuaikan. Bahasanya gitu Mas Agus. Saya terdorong tadi mau nanya, bikin toko, itu kan gaya SMK. Ya. Tapi siapa tahu bisa dibawa ke SMA kan? Amin. Itu sebuah inovasi sebetulnya. Inovasi ya. Bagaimana arah pemikiran saya yang namanya komite itu nanti terutama dalam pembiayaan ya, bukan dari sisi keberadaan komite, mitra, bukan ya, dari sisi inovasi untuk pembiayaan.
apakah tidak mungkin anak-anak kita beri ruang untuk berkarya? Kan ada double track tadi Mas Agus. Betul. Karya mereka kita tampung di toko. Ya, kita kolaborasi dengan koperasi. Sehingga anak-anak yang punya produk itu bisa dijual di sana. Orang tuanya yang punya home industry bisa dititipkan. Lebih-lebih Bapak Ibu ketika mau berkontribusi membeli katakanlah sembako lah katakanlah. Minimal 100.000 kan tiap bulan Mas Agus. Dan itu orang tuanya yang dia punya titipkan, berarti kan bisa menolong anak-anak Mas Agus. Keberkahannya itu loh Mas Agus yang ingin saya ambil. Sehingga nanti lambat laun kalau sudah banyak kan bisa mengurangi pembiayaan orang tua. Itu niat. Dan semoga terwujud di sini. Amin. Doa kami teman-teman media juga gitu kok. Terima kasih. Amin. Saya setuju. Untuk mimpi saya mudah-mudahan nanti semester 2 ini sudah memulai. Ini sudah kami sampaikan ke teman-teman. Doa restunya Mas Agus ya. Masyarakat Magetan biar juga tahu di SMA Barat. Barat, Mas, bukan barat. Barat. Ada toko nanti. Jadi semua biar sirkulasi di sinilah. Anak-anak bisa jualan juga. Mungkin orang tuanya yang di rumah yang mungkin punya produk bisa dijual di toko ini. Dan semua tidak akan terwujud kalau tidak ada kerjasama ya. Betul. Mulai dulu. Mas Agus cerita tadi tentang SMK Mas Agus ya. Ya. Saya jujur Mas Agus. Memang ciri khas SMK itu kan ke dunia kerja. Betul. Bahkan mohon maaf, saya pun pernah di SMK sampai TTIY ya ibaratnya ya. Saya tahu persis kondisi SMK bagaimana. Tapi saya juga harus paham keberadaan SMA yang ciri khasnya kan melanjutkan. Tapi kan tidak semua Mas Agus. Betul. Mau diapakan anak-anak saya yang belum beruntung ini? Itulah ada double track. Saya sudah kerjasama dengan PT KSS Mas Agus. PT KSS. Di Karangsono sebelah barat. Apa? Saya ingin CSR-nya, corporate social response-nya itu ya mbok di wah no lho, di gone-gone SMA Barat. Sudah komunikasi belum? Alhamdulillah sudah. Responnya bagaimana? Welcome. Kami sampaikan bersama teman-teman DT dan Wakaumas diterima oleh langsung Mas. Aduh Mas siapa ya? Saya lupa asmanya, Mas Mane diterima. Saya ingin nanti CSR-nya ke SMA Barat ada semacam pelatihan. Bisa mungkin pengerjaan produknya. Kalau memungkinkan loh ya, semua itu standar Eropa dia KSS. Rekrut Mas Agus. Rekrutmen. Ya ini nanti saya mau ambil anak-anak yang belum beruntung untuk kuliah. Bisa kerja langsung. Gitu Mas Agus. Ini sedikit budaya SMK juga. Dan itu berkembang setelah di sini ya? Maksudnya? Pak Ji? Oh iya, insya Allah. Dan sebelumnya kan berkutat di SMK. Iya. Dan SMK itu notabene-nya siswa harus sudah bekerja di situ. Boleh nggak saya bilang gini? Boleh. Lulus SMK bisa bekerja kan? Iya. Dan tapi ya mohon maaf kondisi kan tidak seperti yang ideal kita harapkan Mas Agus. Maka alhamdulillah saya perlu cerita sedikit Mas Agus. Anak-anak yang ke perguruan tinggi SNBP seleksi nasional berdasarkan prestasi meningkat dari 14 menjadi 33. Apa artinya? Ya itulah bukti kami pelayanan ke anak harus kita tingkatkan. Saya berharap mohon doa pemirsa Labu TV Mas Agus tentunya ini nanti akan meningkat lagi. Prestasi-prestasi yang ada di sini juga. Insya Allah untuk akademik maupun non akademik. Terbukti ya SNBP yang akademik kita 4 besar. 4 besar. Di Magetan. Kota pinggiran, tapi mohon maaf, mudah-mudahan tidak terpinggirkan. Tidak terpinggirkan. Oke pemirsa, cukuplah bagi kita bagaimana Pak Ji itu berjuang di SMA pinggiran, tetapi jangan mau dipinggirkan. Amin, mudah-mudahan. Kita berdoa semoga SMA 1 Barat menjadi SMA rujukan nanti ke depan. Amin. Dan tahun depan pasti ada ruangan tambah lagi. Amin, doa. Bagi saudara saya semua yang ada di Magetan dan seluruh Indonesia, jangan lupa mampir ke SMA 1 Barat. Dan kita tunggu tokonya nanti. Ini cita-cita Pak Ji. Amin. Dan KSS dan semoga tidak lupa janji.
Iya. Terima kasih Pak Haji. Harapannya. Semoga umat diskusi selalu berdiskusi dan selalu bersama di dalam dunia pendidikan. Amin. Sukses selalu buat Mas Agus. Doa restunya mudah-mudahan Allah paling ridhonya. Rumah diskusi. Rumah diskusi.